Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin rahimahullah di hadapan ya, kita fokus apa yang ada sekarang dan apa yang sedang niatkan dengan ikhlas karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, seperti yang tadi sesi pertama, kita membaca surat Al-Fatihah. Kita bermohon kepada Allah agar kedatangan kita ke tempat ini dengan berbagai macam niat, semoga niat kita semuanya diijabah sama Allah dan menjadi bagian amal ibadah yang diterima oleh Allah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah sehingga menjadi keuntungan bagi kita dunia sampai surga. Dan kelak kita mendapatkan janji-janji Allah tentang kebaikan, keberkahan, kemuliaan, kenikmatan sampai berada di dalam surganya Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah, dan niat menuntut ilmu untuk menjadi orang yang makin baik, menjadi orang yang makin mulia, menjadi orang yang makin taat, menjadi orang yang makin selamat, menjadi orang yang makin beruntung, menjadi umatnya Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, mendapatkan perjumpaan dengan Nabi Muhammad, melihat wajah yang indah dari Nabi Muhammad, mendapatkan senyum Nabi Muhammad, dan mencium harum bau Nabi Muhammad, dan berada di dalam surga bersama Nabi Muhammad. Dan semua orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, orang tua-tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, anak keturunan kita, dan semoga semuanya mendapatkan ijabah dari Allah. Wa ala aslafna wa ajdadna wa abauna rijalna syuyukhna wa syekh Abu Bakar bin Salim, Sayyidina Abdul Ma'azir, Habib Muhammad Al-Habsyi, Sayyidina Abdul Hazmi, Sayyidina Abdullah Al-Haddad, Habib Ali Al-Habsyi, Bakar Muhammad Sejab, Abdul Ghani Muhammad Sejab, Jabir bin Hasan, Zain bin Ali, Walid Abdul Rahman, Ustaz Hasan, Wal Habib Amar, wa jami'ul awliya ulama masahin masyayikh wa anjangan wa kiai wa jami'ul ulama la ilaha illallah wal hufaz wal hummal al-Qur'an ala hadhihi niyyah kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masih pada semangat ya? Semangatnya 100% atau 80%? Sana bilang 10% gitu. Apa? 150? Amin. Semoga semangat kita cuma hilang waktu kita dijemput malaikat maut dalam keadaan husnul khotimah. Yang lainnya terus semangat, beribadah semangat, cari nafkah semangat, silaturahim semangat, berbuat baik semangat, hidup di dunia semangat, nanti kumpul di surga semangat, dan di surga penuh dengan semangat. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat, baik yang zahir ataupun yang batin, dan nikmat yang tidak bisa kita ukur dengan dunia dan seisinya, yakni nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmatul ihsan, nikmat-nikmat yang hanya Allah berikan kepada hamba-hamba yang dipilih. Sehingga nikmat ini gak bisa diukur dengan dunia dan seisinya. Nikmat ini yang namanya Islam, iman, ihsan, terutama nikmat kita diizinkan mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah. Nggak ada balasan ukurannya dunia, nggak bisa diganti dengan apapun. Bahkan Allah nyatakan miftahul jannah,
Tahu kunci ya? Tahu kunci? Ini kalau ada orang kaya, super dermawan, sering beri hadiah, senangnya bangun rumah-rumah mewah, terus nggak dijual, dibagi-bagiin. Nah, kita pas nggak sengaja ketemu, dapat satu kunci, Bu, ini buat panjenengan kunci rumah saya tuh yang di sana. Amin, Allahumma. Ini aminnya kendor. Saya nggak yakin deh. Dapat rumah? Belum sampai, baru rumah. Kalau rumah kontrakan biasa. Rumah kuncinya dikasihin. Amin. Satu yang tepat dapat rumah. Kira-kira senang nggak? Senang. Bahagia nggak? Bahagia. Bisa diukur nggak kira-kira? Pulangnya kira-kira jalannya anteng atau senyum-senyum? Oh bahaya. Pokoknya seneng ya, gak bisa gambarin ya. Dikasih kunci rumah sama orang yang kaya, seneng bangun rumah, orangnya super dermawan, ngasih hadiah pun. Ini sudah jelas, orangnya sudah terkenal, sudah baik, sudah terkenal, pada tahu semua. Di medsos sudah nggak usah diomongin, di mana-mana dunia akhirat pada tahu. Nah ini Allah yang dikatakan la yukhliful mi'ad, nggak pernah ingkar janji, nggak sama merpati. Merpati katanya nggak pernah ingkar janji. Merpati apaan? Udah tutup. Yang penerbangan merpati udah nggak ada. Allah nggak pernah ingkar. Allah mengatakan la ilaha illallah miftahul, la ilaha illallah kunci. Ada megang nggak nih? Punya semua nggak? Punya semua nggak? Berarti kira-kira kalau udah dikasih kunci calon surga atau enggak? Alhamdulillah. Senang nggak? Orang kalau senang itu biasanya gembira atau susah? Sudah dapat kunci surga. Yang perlu jaga kuncinya ini. Jaga kuncinya ini loh. Jangan sampai terlena, jangan sampai tertukar, jangan sampai terlupakan, apalagi tercecer, apalagi dan ini hanya dipilih sama Allah untuk hamba-hamba yang disenangi sama Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau ada orang, kembali ke ucapan ulama-ulama, ada orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah seumur hidup sekali saja. Ada nggak orang kayak gini? Ada nggak? Nggak ada. Katanya ada, datang lagi. Depan apa belakang? Saya yang paling depan. Masalah lama, ada orang cuma mengucapkan la ilaha illallah sekali, belum pernah ngomong lagi. Mengucapkan dengan beriman kepada Nabi Muhammad berarti ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Di masa Nabi Muhammad nggak ada syahadat lain kecuali asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Nggak pernah ucap lagi, tapi saat ucap iman, benar-benar yakin tidak ada Tuhan yang saya sembah. Hamba hanya menyembah kepada Allah. Hamba hanya yakin kepada Allah. Hamba hanya percaya kepada Allah. Hamba makhluk ciptaan Allah. Hamba akan kembali kepada Allah. Hamba percaya Nabi Muhammad utusan Allah. Dan yang lain nggak dilakuin. Kagak sholat, kagak ngaji, kagak Quran, kagak zikir, kagak berbuat baik, cuma itu toh. Subhanallah, nggak pernah diganti. Meninggal, biasanya kira-kira orang ngomong gimana? Kalau meninggal ini kan karena fitnah, artinya ada ngomong, wah aku gak nyangka, saya nggak nyangka. Itu kan kebiasaan kita kan. Padahal belum tentu istilahnya itu. Karena kalau intinya husnul khotimah di tangan Allah. Husnul khotimah dianggap oleh Allah. Walaupun orang nggak ada yang ngakuin, nggak ada masalah. Asal diakuin Allah husnul khotimah. Kalau semua orang mengatakan husnul khotimah, Allah nggak ngakuin, percuma. Kalau percuma bahasa Malaysia enak, diskon berarti.
Kalau percuma bahasa Indonesia kagak ada manfaat, kagak ada faedah, kagak ada untungnya. Nah, ini nggak punya lain, meninggalnya cuma itu. Loh, ramai nih orang. Ternyata hisab, datang kiamat. Ini cerita yang kembali kepada hadisnya Rasulullah. Karena kan dikatakan la ilaha illallah ini tidak bisa diukur. Satu kalimat la ilaha illallah memenuhi timbangannya Allah. Timbangan nanti yaumul kiamah, mizan. Pernah terbayang timbangan nggak? Timbangannya Allah itu katanya di dalam hadis disampaikan satu timbangan itu lebih luas dari langit dan bumi. Lebih luas dari langit? Berapa meter itu berapa? Ada yang pernah ukur? Tapi yang sama ada yang angkat tangan, saya angkat dulu. Gak ada yang tahu ya? Luasnya kayak apa? Itu lebih luas, lebih berat daripada ukuran timbangan milik Allah yang lebih luas dari langit dan satu kalimat la ilaha. Alhamdulillah kita berapa kali mengucap la ilaha illallah? Baru aja tadi udah berapa kali? Alhamdulillah. Jadi ulama-ulama kita ini kalau ngajak sering berzikir nyebut la ilaha illallah, kita berarti orang yang diajak zikir terus senang itu berarti orang pilihan. La ilaha illallah subhanallah. Kalau ternyata banyak dosanya, nggak sholat dosa kan? Nggak pernah berbuat baik, kewajiban ditinggalkan semua, dosa nggak? Orangnya juga nggak pernah minta maaf, nggak pernah minta ampun, nggak pernah bertobat, dosa nggak? Meninggal, ibaratnya kan suul khotimah. Suul khotimah masuknya mana? Neraka. Hah? Kejam banget. Masuk mana? Iya, keterangan hadis memang seperti itu. Ayat-ayat Al-Quran seperti itu. Kalau orang nggak baik, orang yang banyak dosa belum diampuni, tetap masuk neraka. Umatnya Nabi Muhammad kan umat yang istimewa. Benar kagak? Benar. Umat yang akan pertama kali masuk surga dibanding umat-umat yang lain. Alhamdulillah. Kalau lulus. Ada konsekuensi dong. Ya kan? Ada konsekuensi. Kalau lulus masuk surga pertama. Kalau gagal? Udah pernah? Ceritanya begitu, keterangannya begitu. Jadi ternyata tadi makhluk tadi karena tidak punya amal, dosanya banyak, belum bertobat, belum diampuni sama Allah, akhirnya bahasa tanpa keterangan embel-embel yang lain, istilahnya belum ada, nggak pakai syafaat dan macam-macam, dibawa malaikat masuk neraka. Na'udzubillah min. Emang seperti itu. Umatnya Nabi Muhammad itu umat yang istimewa, akan pertama kali masuk surga sebelum umat yang lain. Masuk surga nggak ada yang diizinkan kecuali umatnya Nabi Muhammad sudah masuk. Yang lulus, yang gagal nongkrong dulu. Nah, ngopi-ngopi dulu lah. Kongkow dulu, ngobrol dulu sama teman-teman, nunggu waktu dipanggil berikutnya, masuk daftar waiting list. Baru nanti pindah ke surga. Cuman tempatnya ada di waiting room, nggak di kafe. Neraka. Berarti selain pertama yang masuk surga, berarti selain itu masuk pertama ke dalam neraka. Moga-moga yang hadir semuanya ahli surga. Amin. Keluarganya ahli surga. Amin. Nggak pakai rest area. Amin. Ya bener, amin. Amin. Jangan bingung rest areanya rest areanya akhirat kalau nggak ke surga. Karena nggak mungkin rest area di surga itu nggak mungkin. Rest area itu cuma satu tempat, neraka. Kalau yang sudah masuk surga berarti kan sudah selesai tempat tinggalnya di surga. Yang masuk waiting list rest area. Rest area bukan kilometer 876, 761, 421 enggak. Rest area rokok. Orang bilang katanya rasa ya subhanallah, tapi bawa cahaya la ilaha illallah. Keterangan hadis Rasulullah banyak. La ilaha illallah itu nggak bisa diukur dengan dunia sendiri. La ilaha illallah itu kemuliaan Allah Subhanahu. Maka nanti terakhir pemberian Allah, syafaat dari Allah, hadiah dari Allah yang punya intisari atau makna yang indah dari yakinnya dengan la ilaha illallah.
Walaupun nanti sudah di neraka, diambil, dipindah, masuk surga. Nanti di situ baru terasa orang-orang yang naudzubillah tidak beriman, orang-orang yang kafir, orang-orang yang menyekutukan Allah selama-lamanya di neraka. Di situ mereka mengatakan, tahu gitu dulu saya ikut. Malaikat sudah ngomong telat. Kalau ada orang begitu, nah tahu gitu saya ikut. Malaikatnya ngomong telat. Bukunya harus ditutup. Nggak ada susulan mas. Moga-moga kita selamat semua. Amin. Nah, makanya kita ini dimuliakan sama Allah dengan Alhamdulillah kita menjadi bagian umat yang termulia, umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Yang selawatnya kenceng, utangnya lunas. Lebih kenceng dari pagi tadi. Yang selawatnya kenceng berangkat umroh. Tadi anunya kayaknya biasa aja, pas umroh kenceng lagi. Tapi nggak kebalik, yang utang kenceng, pas umroh pelan. Nah, berkah Nabi Muhammad. Jadi satu keistimewaan kita dipilih sama Allah, dipilih menjadi umatnya Nabi, walaupun tanpa pengajuan, tanpa proposal, dipilih langsung oleh ini orang Muslim. Dia beriman, dia umatnya Nabi Muhammad. Berarti dipilih untuk masuk. Terus kalau sudah dipilih sama Allah nggak mau. Ini masalah. Kalau nggak mau kebangetan. Kalau ada yang nggak mau, gila nggak kira-kira? Aneh nggak? Ajaib nggak? Sebenarnya orang-orang itu nggak ada yang mau melanggar perintah Allah. Kita pun nggak kepingin. Kita ini dengan nikmat Islam ingin menjalankan ajaran Islam. Cuman terkadang kita belum tahu. Satu, dua, kita nggak belajar. Tiga, kita lawan syaitan. Yang keempat, kita punya hawa. Yang kelima, ada tipu daya dunia. Ini yang menggagalkan kita. Makanya Nabi Muhammad berani mengatakan, kullu ummati dakhalal. Setiap umatku, aku yang jamin kata Rasulullah, setiap umatku masuk surga. Itu jaminan dari Rasulullah. Dan kalau ada istilah yang masih di dalam mulut kita, itu kekuasaan kita. Yang keluar dari mulut kita sudah lepas dari kita. Paham nggak? Paham betul? Paham apa tidak? Saya ngomongin fulan, itu begini. Tapi dalam hati toh, nggak ada yang saya kasih tahu. Itu tak, saya masih menguasai, aman, masih nggak ada yang tahu. Artinya bukan yang nanti keburukan disebar. Tapi kalau sudah sampaikan, itu fulan kurang aja begini. Oh nanti jangan ngomong sama yang lain. Itu ya, jamin, saya jamin. Itu ngomong sama sebelahnya. Katanya fulan itu begini. Jangan cerita sama yang lain ya. Belum saya tahu. Itu aman. Terus katanya begini. Jangan ceritanya sama saya, diamanati loh. Insya Allah. Amanati sampai seluruh kota tahu. Nah, itu berarti sudah bukan kekuasaan kita. Artinya bakal diminta pertanggungjawabannya oleh termasuk mulut, sekarang ini tangan, jari-jarinya. Pakai apa? Nah, kalau Habib saya bilang katanya SG. Kalau SG, setan gepeng. Kalau dipakai untuk keburukan, setan gepeng. Kalau untuk kebaikan, alhamdulillah bakal jadi malah. Gampang loh mau jadi ganti kepala tulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka ada orang akan ngomong baca Bismillahirrahmanirrahim. Minimal baca nggak? Baca nggak? Kalau tulis Alhamdulillah, orang baca Alhamdulillah. Mau foto ini Alhamdulillah. Baca dulu ya. Mau foto masukin ini Alhamdulillah. Kalau bacaan Alhamdulillah itu apa maksudnya? Alhamdulillah itu aneh gitu. Padahal berapa kali dia ucap? Paham ya? Itu dari orang biasa. Bagaimana dengan Nabi Muhammad?
yang Nabi Muhammad ngajarin tentang hukumnya. Jangan ngomong masalah sholat, jangan ngomong ngawur, jangan ngomongkan orang, jangan fitnah orang, jangan caci maki orang, jangan menjelekkan orang. Setiap yang kau omongkan akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Nabi mengatakan kullu ummati dakhalal, seluruh umatku akan masuk surga, dijamin sama Nabi Muhammad. Makanya jangan terlepas dari umatnya Nabi. Harus kita pegangan, yakin benar-benar la ilaha illallah Muhammadun pegangan saya dunia akhirat, kebaikan bagi saya dunia akhirat, kemuliaan bagi saya dunia akhirat, la ilaha illallah Muhammadun. Yang lain pendukung, yang lain itu pendukung. Kita punya ulama, kita punya orang soleh, kita punya wali, kita punya guru, kita punya majelis, kita punya ikutan, kita punya panutan, selama mengantarkan kita kepada Allah dan Rasulnya, alhamdulillah. Kalau menjadikan kita jauh dari Allah dan Rasulnya, na'udzubillah. Karena setan, seperti yang saya sampaikan tadi, setan punya tugas cuma satu. Tugas setan sampai yaumul qiyamah satu, nggak ada perubahan. Dari zaman diciptakan sampai akhir zaman, apa? Menggagalkan anak cucu Adam masuk surga. Dan tugasnya itu gak ada yang lain. Mau dibuat orang itu dengan dosa, dengan maksiat, dengan terlalai, dengan terlena, dengan apapun, pokoknya gagal masuk surga. Nemenin dia nanti di neraka. Bahkan terkadang ada orang yang tempatnya lebih dahsyat dari syaitan. Na'udzubillah min. Ada nggak? Ada. Setan itu masih takut sama Allah. Tapi manusia kadang tidak takut sama Allah. Contohnya Fir'aun. Fir'aun itu kan pernah ngaku ana rabbukumul a'la. Nah, ayat Al-Quran Fir'aun apa Fir'aun mengatakan apa? Aku ini Tuhanku yang paling tinggi. Nggak takut sama Allah dia. Yang bahkan datang mengucapkan pertama selamat syaitan. Nyamar jadi manusia datang ke rumahnya, ke istananya Fir'aun, Mas Fir'aun selamat, jenengan lebih top dari saya. Belum ada orang yang lebih top dari saya kecuali jenengan ini pangkatnya lebih tinggi. Tapi ngaku jadi Tuhan, hebat jenengan ini. Kalau nggak bertanya, kalian sendiri semua mantap. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, kita bersyukur atas segala nikmat dan semoga nikmat ini terus ditambah oleh Allah. Amin ya rabbal. Salawat dan salam kita haturkan kepada kekasih Allah, junjungan kita, baginda Rasul, panutan kita, idola kita, yang kita harapkan untuk mendapatkan syafaatnya dunia sampai surga, Sayyidina Muhammad beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut serta umat yang semoga dengan berkah selawat segala kebaikan diberikan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Segala keberkahan juga manfaat diberikan oleh Allah dunia sampai akhirat. Dan kita tercatat terus sebagai umatnya Nabi yang telah mendapatkan syafaat dan telah bersama tinggal di dalam surga yang penuh dengan nikmat. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Jadi beberapa banyak kenikmatan telah diberikan oleh Allah. Jaga nikmat yang susah. Jaga nikmat yang susah. Karena terkadang lalai. Makanya Allah ini meminta kita agar selalu ingat, eling, zikir kepada Allah. Dan subhanallah, kita punya Nabi yang paling istimewa. Nabi yang dibuat sama Allah, seluruh keadaan dibuat kita ingat sama Allah. Dicontohkan, diajarkan. Bahkan maaf, urusan yang tidak kelihatan, kamar mandi, maaf, urusan suami istri, diajarkan semua oleh Nabi Muhammad. Agar apa? Jadi umatnya itu benar-benar istimewa. Nabi ini berbangga dengan umat yang banyak. Nabi kepingin umatnya ini benar-benar diistimewakan sama Allah. Umatnya Nabi Muhammad kan kayak kita. Katanya kelompok umat. Iya. Kadang kalau lagi rajin, ibadahnya rajin, umat rajin. Lagi malas, umat.
sebelah sono, naik ferry jauh, naik kapal, nanti naik pesawat baru sampai tuh ya katanya. Nanti kalau lagi seneng sama orang, lagi asik, sama senyum-senyum, enak, ngomongnya enak. Kalau lagi sumpah, ngomongnya mukanya dilipat 10. Berarti kalau pada Nabi Muhammad, pernah nggak ada catatan Nabi Muhammad itu sama orang nggak senyum? Nabi Muhammad perang juga pakai. Lo bayangkan, Nabi Muhammad perang itu senyum. Tapi kalau kita jangan ikut-ikut, kalau kita perang senyum, musuhnya kita malah ketawa-ketawa malah. Ini ngajak perang apa ngajak temen nih? Muhammad dalam riwayat Nabi kalau perang pun tapi maaf, beliau punya mukjizat, nggak ada yang berani mendekati Nabi Muhammad. Bahkan di dalam riwayat disampaikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib kalau lagi capek perang, karena zaman dulu perang kan adep-adepan berjam-jam, perangnya ini berjam-jam. Kalau sekarang perang cuma pencet, ting, ting, ting. Kalau dulu perang adep-adepan pakai pedang, tang-ting, tang-ting. Kalau sekarang kan perang suara tang-ting-tang-ting biasanya di kamar, lagi makan, kamar makan, di restoran, tang-ting-tang-ting, ternyata apa? Lagi piring sama sendok. Dulu perang itu adep-adepan berjam-jam. Kalau capek, Sayyidina Ali mengatakan, saya kalau lagi capek perang, saya lihat mana posisi Nabi Muhammad. Setelah lihat Nabi Muhammad di sana, dia perang sambil merepet. Apa bahasa orang sekarang katanya wipir. Jadi mepet-mepet nyadu ke belakangnya Nabi Muhammad. Belakangnya Nabi Muhammad dia jalan santai, tarik nafas. Baru nanti masuk perang lagi. Kenapa? Untuk istirahat. Karena nggak ada yang berani mendekati Nabi Muhammad itu yang terbunuh sama pedangnya Nabi Muhammad cuma 1 orang. Itu termasuk nanti orang yang celaka. Di atasnya Fir'aun, di atasnya Haman. Kenapa? Karena pedangnya Rasulullah cuma sedikit. Karena waktu perang pertama itu perang Badar, sesumbar dia. Dia sesumbar akan bunuh Nabi Muhammad kalau perang. Dan Nabi kan punya mukjizat, salah satu namanya mukjizatnya Nabi namanya Ar-Ru'ub. Apa namanya? Apa itu Ar-Ru'ub? Lama enggak? Ar-Ru'ub itu orang sudah ketakutan sebulan sebelum perang. Jadi dibuat sama Allah, musuh-musuhnya Nabi Muhammad sebulan sebelum perang sudah ketakutan dengan Nabi. Dan termasuk orang itu takut sama Nabi Muhammad. Dia sudah sesumbar dan orang-orang ingat, kau sudah janji loh, kau mau bunuh Muhammad, kau akan menggal Muhammad, kau akan pedang Nabi Muhammad, kau sudah melawan Nabi Muhammad, kau sudah janji. Itu bingung dia. Dia saat mau dekat berangkat perang Badar, orang ini sudah ketakutan. Belajarnya nggak berani berangkat. Makanya digoda sama kaum kafir Quraisy masa jahiliyah, sudah pegang dupa sana. Dupa tahu yang buat bakar-bakar harum itu yang keluar asap. Karena di masa dulu itu biasanya perempuan kalau suaminya ikut perang pada nyalain itu. Apalagi kalau datang manten dan macam-macam biar rumahnya itu udah, karena bakar itu dianggap kayak perempuan ibaratnya gitu. Padahal di sini perempuan pejuang-pejuang semua. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka dia ketakutan. Akhirnya karena dia ngomong itu berangkat ketemu Nabi Muhammad. Itu cuma disenggol Nabi Muhammad sama pedang Nabi Muhammad 1 titik di sininya. Bukan digeret atau apa, cuma disenggol gitu. Itu dikatakan meninggal kayak ayam yang habis disembelih. Lawan. Qatalani Muhammad, qatalani Muhammad, qatalani Muhammad. Aku dibunuh Muhammad, aku dibunuh Muhammad. Termasuk orang yang paling celaka. Itu Nabi Muhammad yang dengan keistimewaan seperti itu kalau perang senyum, nggak ada muka masalahnya. Apalagi kalau ketemu sahabat. Rasulullah kan pernah dikatakan mukanya agak berubah saat kedatangan sahabat siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Saat Rasulullah sedang menemui beberapa tokoh yang akan bertanya tentang Islam, Abu Ayyub Al-Ansari masuk, sahabat yang buta. Di situ Rasulullah kurang cocok, kurang asik karena lagi ngobrol, ada sahabat yang masuk memotong omongan, maka Allah mengingatkan abasa wa tawalla anja'ahul